Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina wa ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalala ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyayikhuna wa marabina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ala anna Allah yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-Imam Ghazali fi kitab ya ayyuhal walad ila an qala thumma innaka sa'altani anil ubudiyah wa hiya thalathatu asya'. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para ustadz wal asatidah, para tokoh masyarakat dan segenap para takmir masjid Babus Salam, begitu pula segenap para jemaah salat subuh berjemaah, para bapak ibu semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita laksanakan pada saat ini, mulai dari pelaksanaan kita salat subuh berjamaah, di mana dalam pelaksanaan tersebut tidak diragukan sesuai apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyirul masya'ina fi dhulumil laili bil jannah. Berilah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kegelapan malam untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang dimaksud di sini adalah salat subuh isya, subuh berjamaah dan salat isya berjamaah. Bil jannah, dengan surga. Dalam hadis lain mengatakan, setiap seorang hamba ketika dia melaksanakan salat berjamaah, ketika dalam perjalanannya dia ketika melangkahkan kakinya, maka diangkatlah derajatnya di saat dia mengangkat kakinya, dan di saat kakinya meletakkan ke tanah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita laksanakan pada saat ini menjadi sebab musabab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah salat subuh kita lanjutkan dengan mengaji, mencari ilmu yang bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk mengerti hakikat dari kehidupan kita yang sebenarnya, untuk apa kita hidup dan kemana kita akan kembali, dan untuk mengetahui hakikat dari ubudiyah, di mana pada dasarnya ubudiyah adalah asas utama dari penciptaan makhluk yang Allah ciptakan kepada setiap dari makhluk yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin manusia hanya untuk mereka menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita akan mempelajari, akan mengetahui bagaimana hakikat dari ubudiyahnya seseorang, penghambanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada pekan yang lalu dalam kitabnya, In thumma innaka sa'altani anil ubudiyah, lalu engkau bertanya terhadapku tentang apa maksud tujuan ubudiyah.
Engkau bertanya kepadaku tentang bagaimana cara berubudiyah, cara beribadah. Engkau bertanya kepadaku tentang perihal ibadah yang sebenarnya. Lalu Imam Ghazali menjawab, adapun perihal ibadah yaitu dengan 3 hal. Yang pertama adalah muhafadzah amrus syari'. Yang pertama adalah menjaga kewajiban-kewajiban yang menjadi tuntutan oleh syariat. Ini menjaga salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Menjaga untuk melaksanakan zakat yang menjadi kewajiban bagi kita. Zakat fitri di bulan Ramadan, zakat mal, harta, zakat perniagaan, zakat hewan, zakat tumbuhan, zakat makanan, tumbuhan makanan pokok atau buahan. Ini adalah suatu kewajiban yang harus dijaga dalam kewajiban syariat. Muhafadzah amrus syari'. Muhafadzah amrus syar'i, yaitu menjaga kewajiban yang menjadi tuntutan bagi kita untuk kewajiban dalam syariat. Ini menjaga. Wabil khusus sekarang di bulan Dzulqa'dah, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita akan berangkat haji ke Baitullah. Menjaga kewajiban yang sudah Allah tetapkan bagi mereka dengan syarat kemampuan dalam segi rohani, kemampuan jasmani, kemampuan dalam materi dan segala halnya. Menjaga perkara syariat. Wa tsaniha, adapun yang kedua adalah ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillahi, yaitu ridha, menerima atas apa yang telah Allah takdirkan, atas apa yang telah Allah tetapkan kepada kita semua, wa qismatillahi, dan yang telah Allah berikan, yang telah Allah bagi kepada kita, atas apa yang kita nikmati, atas apa yang kita miliki saat ini. Dari pakaian, dari makanan, dari tempat tinggal, dari kehidupan yang saat ini kita jalanin, harus memiliki rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita semuanya. Karena setiap dari kita semuanya berbeda. Qada dan qadar kita berbeda. Akan tetapi kewajiban dari Allah semuanya sama. Apa kewajiban dari Allah? Kita harus menerima qada-qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi qada-qadar yang sudah Allah tetapkan ini berbeda. Saya, jenengan, kalian dan semuanya ini berbeda. Qada-qadar kita. Setiap apa yang telah Allah putuskan ini berbeda. Makanya setiap ada ujian ataupun permasalahan berbeda-beda. Setiap dari permasalahan yang dihadapi seseorang itu berbeda-beda. Walaupun terkadang itu sama, diuji dalam segi harta. Iya, ujiannya adalah harta, tapi pasti berbeda. Harta dalam segi apa? Diuji dalam segi keluarga. Iya, semuanya saya juga sama diuji oleh keluarga, tapi keluarganya berbeda. Apakah ayah, ibu, anak, apakah ponakan, apakah paman, bibi dan sebagainya. Saya diuji dengan pekerjaan, iya, kata-kata pekerjaan sama, tapi pekerjaan bagaimana? Nah itu. Nah, akan tetapi ketetapan Allah, keputusan, yaitu kita harus menerima. Ini yang sama. Artinya semuanya Bani Adam sama, yaitu menerima atas apa yang telah Allah tetapkan, atas apa yang telah Allah bagikan kepada kita semuanya. Wa tsalitsuha taraku ridha nafsika fi talabi ridallahi ta'ala, meninggalkan keinginan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita seperti salat subuh ini, keinginan kita pengen tidur lagi, pengen bentar azan Allahu Akbar,
bentar dulu saya tak turu saya sebentar aja. Keinginan kita. Nah, sebenarnya meninggalkan keinginan kita untuk menunaikan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, ini yang angel. Ini yang sulit dilakukan. Zakat, uang, bisa zakatnya misalkan dia punya uang 100 juta. Punya uang 100 juta. Zakatnya berapa? 2.500.000. Zakatnya 2.500.000. Lah maka dia harus mengorbankan keinginan dirinya untuk melaksanakan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, harus ditunaikan 2.500.000. Nah di sini ini kewajiban. Lebih baik lagi jika ditambahin. Ini perkara namanya perkara yang paling bagus, yang paling sangat dianjurkan oleh kita semuanya. Subuh, saya subuh, saya adem dingin hujan misalkan, saya tak turu sebentar, tak tidur sebentar dulu, adzan, qomat dan seterusnya. Nah, di sini maka yang ketiga, meninggalkan keinginan yang ada pada diri kita untuk menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam perihal ibadah. Yang pertama adalah menjaga perkara yang menjadi kewajiban syariat. Yang kedua adalah ridha, menerima atas apa yang telah Allah tetapkan kepada kita dari qada dan qadarnya. Yang ketiga, meninggalkan keinginan, kesenangan diri kita untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini, maka semuanya berkorban. Senangannya saat ini salat subuh berjamaah di masjid ini yang saat ini kita lakukan, otomatis ini adalah mengorbankan kesenangan senangan tadi ketika tidur. Saya enak tidur ya, enak tidur sih, masih jam 4 seperempat kok, toh isyraq juga jam 5.36, saya suwi. Itu artinya kita telah mengorbankan keinginan, kesenangan diri kita untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Suwun Pak Minat. Nah, di sini ini yang ketiga sudah kita laksanakan. Tinggal yang kedua, apakah kita ridha atas apa yang telah Allah tetapkan kepada kita? Ridha. Wa sa'altani anit tawakkuli, dan kau bertanya tentang tawakal. Apa itu tawakal? Lalu beliau Imam Ghazali menjawab, ayyastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada, yani an ta'taqida annama qadara laka sayasilu ilaika la mahalata wa in ijtahada man fil alam ala wa ma lam yaktub laka la yasil ilaika fi jami'i awqatikal mustaqbilah wa in sa'adaka jami'il alam. Lalu Imam Ghazali menjelaskan tentang tawakal. Bagaimana kita itu bertawakal? Bertawakal yaitu i'tiqadika billah, ya ayyastahkima i'tiqadika billah. Kamu harus menetapkan keyakinan kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Tawakal itu adalah memantapkan hati kita, benar-benar mantap, benar-benar kuat akan keyakinan kita dari segala perkara kita yang telah kita lakukan, dari apa yang telah kita laksanakan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fima wa'adah, atas apa yang telah janjikan kepada kita. Nah, di sini makanya tawakal itu terjadi setelah kita melaksanakannya, sesuatu yang menjadi tuntutan bagi kita. Enggak mungkin seseorang makan, enggak mungkin seseorang itu kenyang jika dia lapar kalau dia enggak makan. Gak mungkin seseorang itu bisa hilang dahaga dari hausnya kalau dia nggak minum. Gak mungkin seseorang itu bisa mendapatkan sesuatu kalau dia tidak bergerak, melangkahkan kaki dan juga menggerakkan kedua tangan. Gak mungkin. Maka di sini harus ada keyakinan penuh atas apa yang telah dilakukan
yang telah dilakukan oleh dirinya, bahwasanya ketentuan tersebut yang telah dilakukan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika dia mencari nafkah untuk anak istrinya dengan cara berjualan, dia sudah meyakinkan atas apa yang telah dilakukan dirinya sebagai bentuk ikhtiar, bentuk usaha dalam meraih tawakal. Maka dia berangkat ke pasar, membawa barang dagangan, membawa sesuatu yang akan dijual, bawa ke pasar, duduk di pasar, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, sudah aku laksanakan tugasku, wa tawakkaltu 'alallah, dan aku serahkan urusanku yang telah aku laksanakan saat ini kepada Engkau, wahai Tuhan kami. Nah, di situ ini namanya tawakal. Laksanakan dulu ikhtiar kita, laksanakan dulu perilaku kita. Para nabi, Nabi Adam, padahal Nabi Adam sudah bertemu dengan Allah, bertemu dengan malaikat, melihat surga, melihat neraka, melihat keindahan-keindahan surga, tahu hakikatnya dalam kehidupan ada neraka, ada surga. Nabi Adam, akan tetapi Nabi Adam ketika diturunkan ke atas muka bumi, apakah Nabi Adam itu beribadah terus-menerus? Tidak. Nabi Adam tetap mengolah tanah, bertani untuk anak istrinya. Padahal Nabi Adam sudah tahu surga, sudah pernah masuk surga, tahu hakikatnya dari maksud dan tujuan hidup yang pada akhirnya seseorang akan satu pilihan di antara dua, surga ataupun neraka. Allahumma ja'alna minhum. Nah, di sini, tapi Nabi Adam ketika diturunkan ke atas muka bumi, Nabi Adam tetap berusaha, berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau bekerja sebagai petani, Nabi Nuh sebagai pelaut, Nabi Daud sebagai penjahit, Nabi Idris sebagai mereka tukang tulis dan sebagainya, Nabi Ibrahim tukang kayu dan sebagainya. Nah, di sini ini adalah butuh keyakinan penuh menyerahkan segala urusan kita apa yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang dimaksud beliau Imam Ghazali adalah ayat takidah, yaitu meyakini annama qadara laka, atas apa yang menjadi takdir ketentuan Allah kepada engkau, saya silu ilaika, maka akan sampai kepada engkau. Artinya ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kalau itu sudah Allah takdirkan rizkimu sekian, pendapatanmu sekian, pasti dapat, pasti nyampe. Yang penting usaha dulu, yang penting usaha dulu, gerakkan kaki dan tangan dulu. Seperti halnya hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan seperti halnya seekor burung yang di saat pagi, burung saat pagi dia nggak punya tangan, hanya punya sayap. Akan tetapi ketika pagi hari dalam keadaan lapar, dia mengibaskan kedua sayapnya berterbangan dalam keadaan lapar. Ketika wataruhu bitanan, dan jika dia balik kembali dalam ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Yang penting kibaskan kedua sayapnya, cari, bekerja, usaha, maka Allah akan memberi rizkimu, kebutuhanmu sesuai apa yang Allah tetapkan. Seperti sekarang kita lihat depan masjid kita ada ayam berjalan depan masjid kita, mengibaskan sayapnya dan semuanya, mereka berjalan. Nah, di sini untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Saya silu ilaika, maka akan sampai kepada engkau atas apa yang telah Allah takdirkan. La mahalatah, tidak ada penghalang, tidak ada penghalang, tidak ada hal-hal yang menghalangi kalau itu sudah menjadi ketentuan bagi kamu. Nah, di sini jadi kadang-kadang kalau begini nanti rezekinya enggak berkurang, kalau begini nanti enggak laku, kalau begini nanti enggak ini. Enggak, kalau sudah rezekinya ya rezekinya. Kalau rezekinya kita kalau rezik itu enggak hanya tertentu kepada uang,
Rizki itu bisa saja dengan kesehatan, rizki bisa dengan kesejahteraan keluarga, keamanan, ketentraman hati. Rizki itu bisa dengan keharmonisan rumah tangga dan juga dengan tetangga. Itu rizki, semuanya dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, rizki rohani dan rizki jasmani. Wa in yatahada man fil alam ala sarfihi angka, walaupun satu alam ini dunia menginginkan engkau tidak mencapai apa yang kau inginkan, kalau sudah Allah takdirkan pasti akan kamu dapatkan, walaupun seluruh alam ini berusaha untuk menghalanginya. Walaupun seluruh alam ini berusaha untuk menghalanginya, tapi kalau sudah jatahnya dari Allah akan sampai kepada kita. Wa man lam yaktub laka layyasila ilaik. Kalau bukan yang Allah tentukan kepada engkau, kalau tidak Allah tentukan, enggak mungkin sampai kepada kita, walaupun fi jami'i layyasila ilaik fi jami'i awqatikal mustaqbilah. Wa in sa'adaka jami'al alam, walaupun seluruh alam ini berusaha untuk menyampaikan kebutuhan yang kamu inginkan, kalau sudah Allah tetapkan enggak mungkin nyampe, ya enggak mungkin nyampe. Nah, di sini makanya tawakal ini adalah menyerahkan semua urusan yang telah kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berkeyakinan dengan keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa sa'altani 'anil ikhlas, dan engkau bertanya tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa ayyakuna a'maluka lillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah engkau mengamalkan, ayyakuna a'maluka, engkau mengamalkan dari segala amalan-amalan ibadah ataupun perbuatan yang engkau lakukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak hanya ibadah, tapi perbuatan yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau perbuatan kita asas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diragukan perbuatan kita pasti apik, perbuatan kita pasti baik. Kita nggak usah membicara tentang ibadah. Oke, kalau sholat, baca Al-Quran, puasa, zakat, sedekah, itu pastilah ada hubungan dengan ikhlas. Itu sudah pasti karena hal-hal yang ibadah. Hal-hal yang mubah saja dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita berjalan ke pasar memenuhi kebutuhan kita karena Allah, maka di saat kita berjalan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah menunjukkan sikap ubudiyah kita kepada Allah. Bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam, bertemu dengan saudaranya tidak mungkin berkata kotor, bertemu dengan saudaranya tidak mungkin memiliki prasangka buruk. Bertemu dengan saudaranya di jalan pasti ingin mendekatkan kerukunan, tali persaudaraan dengan saudaranya. Itu sudah pasti. Ketika nyampe di pasar membeli ataupun berjual, pastilah dengan cara yang jujur. Kalau kita membeli dengan uang yang jujur, bukan uang palsu maksudnya. Kalau kita berdagang, otomatis kalau kita dagang kita karena Allah, pasti kita dagang dengan yang jujur. Mana yang bagus, mana yang jelek, pasti akan memanfaatkan waktunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau fi a'malika, amal semua perbuatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hal pemaknaan dari kalimat la ilaha illallah, dalam makna la ilaha illallah itu secara zahir tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya dalam melaksanakan segala kewajiban yang Allah perintahkan, kewajiban dari Allah adalah ubudiyah. Itu
karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya tertentu kepada ubudiyah, akan tetapi yang lebih khusus bil khusus tidak melakukan sesuatu apapun yang dilakukan oleh dirinya kecuali atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbicara dengan saudaranya karena Allah. Kalau berbicara dengan saudaranya karena Allah, maka jauhi ghibah, jauhi namimah, jauhi rasanan, jauhi menggunjing, jauhi permusuhan, jauhi hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pembicaraan kita karena Allah, pekerjaan kita karena Allah, ketika kita berangkat dari rumah tempat kerja karena Allah, otomatis pekerjaan kita akan melaksanakan sesuai dengan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh tempat pekerjaan, menunaikan amanahnya, otomatis menjaga persaudaraan, tidak akan membantu saudaranya jika membutuhkan, jika saling menghormati, saling memberikan motivasi semangat dan sebagainya. Ini maka kalau semuanya pekerjaan kita dilakukan atas dasar Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi ubudiyah dalam keseharian kita. Makanya tidaklah, sebagai ada makalah mengatakan, tidaklah aku bergerak ataupun berdiam kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah diamnya dia, bergeraknya dia, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi-pagi bersepedaan, kita pagi-pagi jogging, senam, karena apa? Karena Allah. Ketika karena Allah, maka kita benar-benar memanfaatkan waktu kita, untuk tenaga kita, untuk sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi khianatnya mata, jauhi khianatnya lisan, jauhi khianatnya telinga dan sebagainya. Di sini kalau kita mengasaskan semua pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. La yaratahu qalbak bimahamidin nas wala yata'assa bimadammatihim, dan kamu tidak akan merasa senang atas pujian orang lain terhadapmu. Nah, ini namanya ikhlas. Ikhlas itu enggak akan ada perasaan senang atas apa yang dipuji oleh orang kepada kita. Biasa aja. Kenapa? Karena perbuatan yang dia lakukan karena Allah, bukan untuk manusia. Wala yata'assa bimadammatihim, dan tidak akan merasa sakit hati kalau ada orang yang mencelanya. Oh, udah biasa aja dicela demikian. Kalau benar-benar amalan kita karena Allah, maka kita nggak akan menghiraukan perbuatan manusia. Itu pasti, yakin. Kalau benar-benar amalan kita karena Allah, kalau jogging kita karena Allah, senam kita karena Allah, senam kita karena Allah, maka kalau ada orang ngomong hal-hal yang macam-macam, kita nggak akan merasa sakit hati. Toh karena olahraga kita karena Allah. Nah, kalau misalkan ada orang yang memujinya, kita nggak akan senang, nggak akan bangga. Kenapa? Toh senamku ini karena Allah. Kalau misalkan kita melakukan kebersihan, bersih-bersih tempat, gang, jalan RT, jalan pinggir jalan, kalau benar-benar amalan kita karena Allah, pujian seseorang, hinaan seseorang terhadap kita atas perbuatan yang kita lakukan, itu tidak akan kita dengar, tidak akan masuk hati, nggak ada pengaruh apapun yang kita dengar dari orang itu. Kalau benar-benar amalan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita nggak ada kerjaan di rumah, lalu kita membersihkan halaman rumah, membersihkan pinggir jalan umum, kita bersihkan. Ini karena Allah, niatnya untuk agar orang yang lewat sini lebih senang, lebih api, lebih nyaman, biar nggak ada ular, biar nggak ada hal-hal yang membuat orang itu khawatir ataupun takut. Karena Allah, maka ketika ada orang lain ingin memujinya, lewat aja, nggak akan didengar, nggak akan berpengaruh. Ketika ada orang yang mencelanya, lewat saja, nggak akan didengar, nggak akan berpengaruh atas apa yang dilakukan. Tapi kalau diomongin dia seneng, ya ini ada sesuatu, berarti dia ingin mendapatkan suatu pujian dari orang
lain. Oh, kalau dia diomongin kenapa kok bersih-bersih jalan kayak nggak ada kerjaan wae. Nah, dia langsung marah ini. Nah, otomatis dia ada sesuatu yang diinginkan dari orang lain. Maka disinilah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa'lam, dan ketahuilah anna riya'ah, sesungguhnya riya yaitu beramal dan karena manusia, karena makhluk, yatawalladu, lahirnya riya itu, munculnya riya itu min ta'zimil khalqi, karena mengagungkan makhluk, karena ada suatu kehormatan, suatu keagungan dalam diri kita kepada sesama, kepada makhluk itu. Jadi asalnya riya itu, terjadinya riya itu karena ada suatu keagungan terhadap makhluk, ada suatu keistimewaan terhadap makhluk, keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu yang dimuliakan oleh makhluk. Wa ilaju ikhrajihi, dan obat untuk menghilangkan riya itu apa? Antarahum masakhil kudrah wa tahsabuhum kal jamadat fi adami kudrah isarir raha wal masyaqqah litakhalas min murayatihim wa mata tahsabuhum dzawil kudrah wa irada lan yab'ad ankar riya. Yaitu bagaimana untuk menghilangkan riya? Kita jadikan semua apa yang ada sekitar kita ini ibarat tidak ada bedanya dengan benda mati. Apa yang kita lakukan, misalkan orang yang ada sekitar kita ini ibarat benda mati. Benda mati arti misalkan batu. Ya, anggap aja orang itu batu. Orang yang depan kita ini batu. Orang yang depan kita ini lemari. Orang yang depan kita ini adalah tiang. Jadi kita beranggapan orang yang ada sekitar kita ini adalah hal enggak jauh beda dengan makhluk hidup yang ada di atas muka bumi, yaitu bebatuan, tumbuhan, lautan dan pasir dan sebagainya. Udah anggap seperti itu. Nah, kalau kita beranggapan orang sekitar kita seperti itu, maka kita fokus dengan amalan-amalan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu obatnya, caranya. Cara yang paling mudah adalah beranggapan orang yang ada di sekitar kita adalah batu. Makanya para aulia itu diuji dengan bagaimanapun gak akan berpengaruh. Pernah ada kisah, ada seseorang wanita yang gak bagus, maksudnya PSK, mohon maaf sebelumnya ucapan jika kurang baik bahasanya, pelacur, ingin menguji suatu ulama ini di hadapannya. Jadi ulama ini dipanggil, disangka minta bantuan, ternyata mengunci pintu. Ketika mengunci pintu, si wanita ini membuka seluruh bajunya. Membuka seluruh bajunya. Lantas apa yang dilakukan oleh ulama ini? Ulama ini terdiam aja. Terdiam, tidak menghiraukan apa-apa. Lalu si berkata, wahai si fulana, apakah engkau tidak tergiur terhadapku? Dia mengatakan, dirimu enggak jauh beda dengan batu yang ada di hadapanku. Dirimu enggak jauh beda dengan batu yang ada di hadapanku. Sama sekali tidak berubah pada dirinya. Lalu dia minta izin untuk sholat di situ. Dia ngajak ke kamarnya untuk menggodanya, malah orang tersebut sholat di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Seketika wanita melihat orang tersebut, ulama tersebut, maka dia bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan dia bersedia untuk menjadi muridnya. Dan ketika dia belajar untuk bersedia muridnya, dan dia tekun dalam belajarnya, maka si wanita tersebut menjadi istrinya. Dan lahirlah wanita tersebut dari rahimnya para nabi dan para aulia. Itu kisah Bani Israel dulu. Dilahir, maka banyak kalau saya pernah dengar dari sebagian ulama, dari sebagian mubaligh, sebagian nabi dulu dilahirkan oleh seorang wanita yang
yang enggak terhormat. Itu juga karena sebelumnya perilakunya kurang bagus, sehingga dia bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan dia menikah dengan ulama tersebut, nabi tersebut, dan dilahirkan olehnya adalah para ulama dan para nabi. Begitu. La ilaha illallah. Nah di sini maka kita beranggapan orang sekitar kita adalah sebagai enggak jauh beda dengan jamadat. Jamadat adalah bebatuan ataupun hal-hal yang benda mati. Ini obatnya untuk menghilangkan diri kita dari riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita diberi kemudahan untuk bisa melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan waktu, dalam keadaan apapun, sehingga membersihkan diri kita, hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan untuk saudara kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita, bagi mereka yang akan berangkat haji insyaallah, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam ibadahnya, dan semoga kembali ke Indonesia nanti dalam keadaan predikat haji mabrur yang telah kita dengar kemarin hari dari Pak Yai Mutahar, bahwasanya asas utama dalam setiap dari ibadah, khususnya kita berangkat haji, yaitu adalah takwa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita diasas dengan takwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan memudahkan segala urusan kita. Fokuskan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat haji ataupun umrah ataupun salat dan sebagainya. Tiada lain harapan yang diharapkan dari apa yang dilakukan selama kita hidup dunia, tidak lain hanya mengharap ridha dari Allah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah, dan ridha dari dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian, apakah ada pertanyaan? Monggo Bapak, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak, Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa. Tidak, oke. Monggo Bapak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang dinilai kalau menilai seseorang yang dari haji maka dari pandangan Pak Ustaz itu soalnya menilai orang haji mabrur dari segi apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam suatu hadis meriwayatkan haji mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini haji mabrur untuk hal antara beliau dengan Allah itu berbeda dengan antara kita dengan manusia. Kalau dengan Allah haji mabrur udah surga yang Allah tetapkan bagi dia, tapi dengan asas tadi ikhlas karena Allah, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan hubungan kita dengan makhluk, dengan manusia, haji mabrur itu adalah bagaimana seseorang setiap dari amalan yang dilakukan dari ibadah itu tambah baik, tambah api. Artinya ketika dia melaksanakan haji ataupun umrah,
ketika dia melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, kembali ke Indonesia tambah api akhlaknya, tambah api ibadahnya, tambah api sergap dalam segala hal ini. Bahkan sebagian dari ulama, guru kita Habib Umar sendiri, enggak hanya haji sama umrah, bahkan di pengajian ini juga. Sekarang ini kita mengaji, sekarang kita belajar tanda-tanda qabulnya, tanda-tanda manfaatnya dari pengajian yang kita sekarang ini kita mengaji. Ketika keluar dari masjid, kita tambah api, tambah khusyuk, tambah khudu, tambah bagus. Ini tanda-tandanya manfaat barokahnya majelis. Sama halnya tanda-tanda manfaat barokahnya haji, barokahnya umroh. Ketika pulang dari sana dia tambah api, tambah bagus ibadahnya, tambah sergap, tambah santun, tambah tambah bagus antara sesama gini. Ya, antara perubahan dan lain sama-sama berbeda. Nah, di sini intinya haji mabrur itu dalam pandangan kita secara manusia tambah api gitu aja, tambah api, luweh api daripada sebelum haji, itu intinya. Nah, kalau hubungan antara dia sama Allah berbeda lagi. Maka kemarin Habib Umar itu cerita, mungkin ini kisahnya ya, cerita dulu. Habib Umar cerita ada salah seorang perampok, ketua perampok. Ada ketua perampok, ketika dia merampok barang, merampok harta orang lain. Nah, ketika dia merampok harta rampasan tersebut, semua pasukannya memberi dia minuman. Semua minum makan pesta-pesta, dan salah satunya memberi minuman. Dan seorang tersebut mengatakan, aku masih puasa, aku lagi puasa. Terheran-heran ini, lah, bukankah engkau ini ketua perampok? Bukankah engkau ini adalah pelaku ketuanya yang melakukan kemaksiatan kita lakukan ini? Apa kata dia? Iya, aku memang perampok, aku memang suka ngambil harta orang lain. Akan tetapi hubunganku dengan Allah ini hanya ibadah puasa. Hubunganku dengan Allah hanya ibadah puasa. Aku enggak mau memutus hubunganku dengan Allah dengan membatalkan puasa ini. Iya, aku merampok memang. Aku memang gemar merampok, tapi hubungan ibadahku kepada Allah enggak akan aku putuskan. Lah, suatu hari berangkat haji. Lihat ada rombongan orang berangkat haji. Kok ada keinginan dia mau berangkat haji? Yes, tak ikut haji lah katanya itu. Ketua perampoknya berangkat haji. Ada keinginan berangkat haji. Dan ketika dia berangkat haji, melaksanakan ibadah dia semuanya, dia bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan datang tadi orang yang menawarkan minum tadi, yang temannya tadi. Pak bos, lah kamu kok tumben ada di Mekah sekarang, haji sekarang, pakai baju ihram, dan keadaanmu kok berubah drastis sekarang? Iya, ini karena hubunganku dengan Allah, puasa tadi enggak aku putus walaupun bagaimanapun godaannya. Dan mulai saat ini aku berhenti dari menjadi perampok. Dan mulai saat ini aku akan lebih baik lagi untuk hubunganku dengan orang lain sebagai penebus dosa-dosaku yang telah lalu. Maka di sini haji mabrur adalah lebih api artinya. Ketika pulang dari Mekah sama Madinah lebih api. Sama halnya kalau kita sekarang ngaji, pulang ke rumah lebih api sama istrinya, lebih api dengan keluarganya, lebih api dengan tetangganya. Itu intinya dari haji mabrur ataupun dari amalan-amalan ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Ini pemahaman saya dari kalamnya Habib Umar kemarin yang waktu beliau takalam di Malaysia. Wallahu a'lam. Nggih, monggo Bapak. Syarat ketentuannya badal haji orang tua. Iya. Oke, ini masuk dalam fikih ya. Syarat ketentuan untuk membadal haji orang tua. Misalkan orang tua kita ini enggak sempat haji,
maka kita menghajikan orang untuk membadali orang tua kita. Syaratnya itu satu, orang yang dibadali harus sudah pernah haji. Itu satu syaratnya. Satu, misalkan jenengan sudah haji, jenengan haji kemarin tahun 2013 misalkan, tahun 2023, 2022 haji jenengan kemarin. Lah sekarang tahun 2023 ada kesempatan lagi naik haji, maka haji sekarang jenengan niati untuk orang tua itu boleh. Tapi kalau belum berangkat haji, dirinya belum haji dan mau membadali orang tuanya, nggak boleh. Makanya untuk haji badal itu ada kalau nggak salah 7 juta ya, 7 juta kalau nggak salah, 7 juta haji badal itu. Artinya kita memberi kepada KBIH untuk haji badal orang tua saya. Nanti dapat sertifikat nanti itu. Sertifikat dari KBIH bahwasanya ayah atau ibu yang sudah wafat itu sudah dihajikan oleh si fulan. Nah, begitu. Begitu, misalkan kita sekarang daftar ya. Kita sekarang daftar ya. Nah, daftar sekarang kan 33 tahun. Umur kita misalkan sudah 50 misalkan. Umur kita 50 tahun. 50 tahun. Daftar sekarang. Keberangkatan nanti umurnya 90 tahun. Masih tidak ada harapan atau bagaimana lah dalam kehidupannya. Toh ternyata pada akhirnya dia wafat. Otomatis kan ini kan diwarisi, ya enggak? Diwariskan, ya kan? Pendaftaran haji itu diwariskan kepada anaknya, ahli warisnya. Nah, anaknya belum berangkat haji. Apakah anaknya ini berangkat haji niat untuk orang tuanya? Enggak. Kalau anaknya belum berangkat haji, niat untuk dirinya. Lah, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, maka anak memberikan mendaftarkan badal haji kepada orang lain untuk orang tuanya. Ada kok di sana, kok di Mekah ada. Iya, pas waktu haji. 7 juta kok kalau nggak salah. 7 juta ke BIH. Misalnya anak nih dia berangkat status karena hasil dari pendaftaran orang tuanya. Maka sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya yang daftarin sudah dilupakan. Yang dilupakan, pergi ke BIH, Pak, saya mau daftaran untuk orang tua saya yang telah mendaftarkan diri saya haji sekarang ini. Karena nggak mungkin saya sekarang ini haji kalau bukan karena orang tua saya yang daftarkan saya. Maka berapa total semuanya? 7 juta. 7 juta kok kalau nggak salah, 7 juta saya ingatnya, 7 juta. Maka ayah senangan siapa namanya? Fulan bin Fulan. Yang membadari nanti hajinya beliau adalah Fulan. Ditentuin itu namanya. Ada orangnya, langsung ada. Orangnya ada. Enggak hanya di sana, di sini juga udah bisa kok dibadari KBIH. Saya tahunya itu karena adik saya pengurus KBIH. Adik saya di Madura itu pengurus KBIH Al-Mabrur. Jadi dia sudah ada tim. KBIH Al-Mabrur itu sudah ada tim yang di Makkah untuk membadali orang-orang yang ingin membadalkan orang tuanya yang belum sempat untuk berangkat haji. Nah, itu 7 juta kok kalau nggak salah. Di situ langsung dikasih yang badali ayah jenengan si Fulan bin Fulan, alamatnya sekian, sudah haji tahun sekian, tahun sekian, gini. Maka di sini dikasih. Dikasih tahu itu. Serahkan uangnya, udah selesai jenengan. Jenengan fokus dengan hajinya sendiri. Dan nanti ketika ibadah haji selesai, si Fulan ini konfirmasi kepada KBIH bahwasannya atas nama Fulan bin Fulan sudah kita hajikan atas nama beliau. Langsung keluar tuh sertifikat dari KBIH. Diberikan kepada jenengan bahwasanya ayahnya jenengan sudah dihajikan oleh beliau dengan haji yang sah. Begitu. Sertifikat selesai. Udah. Jadi dapat status haji orang tuanya. Gitu. Jadi syaratnya satu, harus pernah haji. Harus pernah haji. Maka kalau kita punya orang tua yang keduluan wafat dan kita berangkat haji karena mikir, oh, orang tua aku aja belum berangkat haji, masa aku haji nggak enak? Ya udah badalin. Murah kok, 7 juta.
Itu KBIH. Nah, di sini. Wallahu a'lam. Begitu ya. Ya Pak ya. Sudah ada kok. Sudah mudah kok kalau masalah. Sudah cukup nggih? Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah dan semoga menambah kekuatan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin mimma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salihun wa na'udzu bika min kulli syarrin ista'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salihun antal musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrim min qulubina kulla qadarin di dunya وكل ما أخذنا قيم لبنا إلى ما أسنا شلنا عدنا نبينا من حكيم بما نفتك الخاصة ومهد الخالصة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولا تحرمنا على البنار صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين رب العالمين بأسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.